puasa yang berhasil yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa yang membebaskan kita dari perbudakan dunia. Dunia tidak lagi kita cintai, tapi dunia kita manfaatkan untuk mengumpul amal soleh dalam rangka persiapan di kemudian hari ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kita akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita ketika di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin, sahabat seiman rahimakumullah. Bagaimanakah caranya kita mengetahui bahwa ibadah puasa kita itu diterima atau berhasil? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Was-shaumu junnatun." Puasa itu perisai. Oleh Imam Ibnu Hajar memaknai hadis ini bahwa puasa itu adalah benteng pelindung dari segala perbuatan yang akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Dari hadis tersebut di atas dan penjelasan Ibnu Hajar, kita dapat memahaminya bahwa puasa yang berhasil kita laksanakan, puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah puasa yang dapat membentengi hidup kita dari api neraka. Puasa yang dapat menjadi perisai dalam kehidupan kita, puasa yang dapat menjadi pelindung dari segala perbuatan yang akan menjerumuskan kita kepada kesengsaraan dunia dan akhirat. Itulah puasa yang diterima dan berhasil. Jadi puasa yang berhasil, puasa yang mencegah kita untuk berbuat dari perbuatan yang tidak baik. Puasa yang mencegah kita untuk berbuat dosa, berbuat salah. Dengan kata lain, puasa yang berhasil yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa yang membebaskan kita dari perbudakan dunia. Dunia tidak lagi kita cintai, tapi dunia kita manfaatkan untuk mengumpul amal soleh dalam rangka persiapan di kemudian hari ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kita akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita ketika di dunia. Di mana banyak masih kita saksikan sekarang,
berpuasa, tapi dia masih diperbudak oleh dunia. Masih mengejar dunia sebagai tujuan hidup. Sehingga apapun dilakukan, haram atau tidak haram, dia samakan saja untuk meraih kebahagiaan dunia. Ini contoh manusia orang yang diperbudak. Orang yang seperti ini ketika dia berpuasa dan tidak mampu merubah hidupnya, dia masih diperbudak oleh dunia, maka ini bukti bahwa dia tidak berhasil menunaikan ibadah puasa. Dan inilah yang disinyalir oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang berpuasa, tapi tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah puasanya, kecuali hanya lapar dan dahaga. Contoh lain yang menggambarkan, yang menunjukkan keberhasilan ibadah puasa adalah tidak lagi membabi buta dalam mencari kekayaan. Tidak lagi membabi buta dalam mencari nafkah. Tidak lagi membabi buta ketika mencari keuntungan dalam kehidupannya. Bila mana dalam mencari kekayaan, dalam mencari keuntungan, akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila seseorang diberi amanah dan jabatan kekuasaan, dia tidak akan mempertahankan kekuasaan dan jabatan itu bila mana kekuasaan dan jabatan itu akan menjauhkannya dari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lagi akan mempertahankan kekuasaan dan jabatannya bila mana menyebabkan ridha Allah jauh daripadanya. Dan dalam kehidupan sosialnya, dia tidak akan mempertahankan harga dirinya, tidak akan mempertahankan kehormatannya, bila mana harga diri dan kehormatannya itu akan menyebabkan dia jauh dari rahmat dan rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah beberapa indikator, contoh-contoh orang yang berhasil puasanya. Dia tidak lagi menjadi budak dunia, tapi dunia dimanfaatkan untuk beramal saleh. Dalam mencari nafkah, dalam mencari kekayaan, tidak lagi membabi buta. Bila mana dalam mencari kekayaan itu akan menyebabkan datangnya murka Allah kepadanya. Dan juga jabatannya tidak akan dipertahankan bila mana jabatan itu akan menyebabkan Allah tidak ridho kepadanya. Dan juga harga dirinya dia tidak akan pertahankan bila mana akan menjauhkannya dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita beribadah puasa dengan baik, dengan benar, sesuai tuntunan agama, sesuai tuntunan Allah dan Rasul-Nya, agar puasa yang kita laksanakan itu dapat menjadi perisai, dapat menjadi benteng dan pelindung dari api neraka bagi kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.